Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi jamaah pada sektor pertanian dan peternakan di pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir. Nah, presentasi ini adalah hasil dari pengabdian pada masyarakat yang kami lakukan di PJM Minggir. Nah, masalah yang dihadapi umat Islam di Minggir yaitu adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan ini menjadi masalah utama yang cukup rentan, bahkan berdampak pada pemurtadan yang banyak terjadi di wilayah pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir. Oleh karena itu, dalam pengabdian yang kami lakukan, kami berfokus pada upaya bagaimana memberdayakan masyarakat melalui peran masjid, khususnya dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan. Karena secara demografis masyarakat di PCM Minggir ini profesi mereka kebanyakan adalah sebagai petani maupun sebagai peternak. Nah, masalah utamanya adalah bagaimana kemudian hasil dari pertanian itu memberikan income yang mencukupi untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Demikian pula dalam hal peternakan. Nah, peternakan selama ini hanya sekadar peternak, tetapi tidak memiliki cara, metode, atau bahkan manajemen yang baik, sehingga peternak asal beternak dan juga petani asal bertani. Padahal kedua hal ini, yaitu antara peternakan dan pertanian, ini adalah dua hal yang bisa diintegrasikan satu sama lain agar menghasilkan income tambahan atau bahkan lebih, sehingga ekonomi masyarakat itu dapat meningkat. Karena kuatnya ekonomi ini juga secara tidak langsung akan menunjang kualitas keimanan dan keislaman. Rasulullah SAW bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufron." Hampir-hampir kefakiran, kemiskinan itu bisa menyebabkan orang menjadi kufur. Betapa banyak kita dapati penduduk yang mereka mayoritas muslim, namun karena ekonomi yang lemah, mereka mudah dipengaruhi dan bahkan pindah agama karena kebutuhan ekonomi. Entah karena masalah misalnya membiayai anak sekolah, bahkan sampai urusan masalah memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan keluarga. Nah, itu semua bisa menjadi masalah yang mengganggu kekuatan iman. Yang ini berpotensi menjadi ajang pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Nah, hasil pertanian dan peternakan yang kurang produktif tentu tidak akan membawa income penghasilan yang mencukupi. Nah, potret dari pertanian dan peternakan yang kurang produktif adalah bahwa ketika orang bertani tanpa perencanaan yang baik, bertani asal bertani, tidak tahu pupuk apa yang tepat digunakan, demikian juga dalam beternak. Ternak apa yang kira-kira memberikan hasil yang baik, hanya sekedar menyalurkan hobi, nah itu akan menjadi masalah bagi ekonomi. Nah, padahal dalam konteks pertanian, bertani tidak hanya bertani padi, banyak hal yang bisa dilakukan. Perlu diubah mindset bahwa bertani itu harus padi. Padahal bertani bisa sayur mayur. Kemudian juga bahkan buah-buahan, bahkan sampai dengan bertani dalam konteks ini untuk memenuhi pakan ternak, seperti bertani rumput hai misalnya. Nah, rumput hai ini adalah rumput yang memiliki daya beli atau nilai jual yang tinggi. Kita mengenal rumput hai ini biasanya digunakan di kalangan para peternak kelinci misalnya. Nah, kelinci yang bagus adalah yang diberikan pakan rumput hai. Nah, apabila 1 kilonya rumput hai itu bisa bernilai sampai 100.000, nah maka bisa dijumlahkan, dikalikan. Kalau misalnya dalam satu sawah ditanami rumput hai, kemudian rumput itu nanti kemudian dikemas demikian rupa, kemudian bisa
jual. Nah, maka nilainya justru mungkin lebih dari hasil tani, karena rata-rata orang bertani di wilayah Minggir ini dalam sekali panen ya paling banter ya hanya 700 sampai 1 juta. Itu pun kalau tidak terjadi gagal panen, ya, entah karena hujan lebat, kemudian angin yang bertiup dan merobohkan hasil tani, atau mungkin serangan hama tikus. Nah, maka mindset untuk bertani tidak harus ya, dalam konteks ini adalah padi, ya, bisa dialihkan ke hal-hal yang produktif. Demikian juga ternak tidak harus ayam, tidak harus kambing, tidak harus sapi. Ya, mungkin boleh ya, untuk bisa mencoba beternak yang lain seperti halnya kelinci. Nah, karena sekarang sudah banyak pembudidayaan kelinci, ya, seperti kelinci New Zealand yang memiliki daging yang banyak. Nah, kemudian juga dari hasil beternak kelinci seperti urinnya, ya, urin dari kelinci ini memiliki unsur nitrogen yang tinggi sehingga bagus untuk kesuburan tanah. Nah, ini bentuk dari integrasi antara pertanian dengan peternakan. Ya, karena urin kelinci ini apabila diperjualbelikan, ya, telah diolah, ya, dijadikan pupuk organik, ya, maka memiliki nilai jual yang bagus ya, untuk urin kelinci. Bahkan urin kelinci ini ya, nilainya ya artinya hasilnya ya, di dalam penggunaannya untuk menyuburkan tanah itu jauh lebih bagus daripada limbah dari ternak lain seperti kambing ataupun sapi ya, karena unsur nitrogen yang bagus tadi. Sehingga tanaman yang dipupuk dengan urin kelinci ya, akan tumbuh dengan pesat dan bagus hasilnya. Nah, kemudian juga penggunaan pupuk organik dari limbah kelinci ini tentu akan memberikan dampak kesehatan yang baik ya, dalam pertanian, karena pertanian yang fokus pada penggunaan pupuk kimia ya, ini akan mempengaruhi kesehatan masyarakat juga. Nah, maka perlu ya, masyarakat di pinggir khususnya wilayah PCM Minggir ini ya untuk mencoba model pertanian yang baru maupun peternakan yang baru yang bisa diintegrasikan antara ya, keduanya ya, seperti halnya beternak kelinci maupun bertanam rumput hai. Nah, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Ya, tentu adalah ya, melalui masjid. Jadi peran serta takmir di masjid tidak hanya sebatas membersihkan masjid, mengurusi infak, ya, tetapi bagaimana kemudian masjid ya, dapat menjadi pusat pemberdayaan dan pelayanan ya, untuk aktivitas umat. Nah, maka takmir masjid di wilayah PCM Minggir ya, bisa mengusahakan ya, suatu pertemuan ya, di antara jamaah tani ya, untuk bersama-sama ya, meningkatkan produktivitas pertaniannya. Nah, bahkan itu bisa disupport dengan ya infak masjid ya, atau hasil pengumpulan infak. Jadi infak masjid tidak hanya mengendap tetapi bisa diberdayakan untuk memberikan modal bagi para petani maupun peternak. Ya, sehingga masyarakat itu pergi ke masjid tidak hanya untuk jamaah saja, ya, tetapi ya selain bisa melaksanakan jamaah sholat, ya, mereka merasa kangen dengan masjid karena bisa menghidupi. Masjid itu harus bisa menghidupi masyarakatnya atau umatnya. Nah, maka masjid di masa Rasulullah SAW ya, fungsinya sebagai pusat semua kegiatan termasuk urusan ibadah, pemerintahan, bahkan tempat berlatih perang, ya, bahkan bisa menjadi asrama, tempat layanan medis dan lain sebagainya. Sehingga masjid betul-betul ya, hadir di dalam hati masyarakat. Ya, orang kangen ya, untuk pergi ke masjid ya, karena mendapatkan segala hal. Ya, tidak hanya aspek ibadah rohani spiritualnya, tapi juga kebutuhan hidupnya. Inilah yang harus difungsikan dari peran takmir masjid. Nah, maka dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan di PCM Minggir itu adalah bagaimana takmir itu punya daya kreativitas ya, meningkatkan penghasilan masyarakat ya, diantaranya melalui peran ya, mereka ya, dalam mengelola infak sedekah itu ya, untuk
bisa memberikan modal beternak, modal bertani. Nah, kemudian juga masjid bisa menjadi ya, tempat untuk apa? Distribusi hasil pertanian dan peternakan ya, melalui peran ya, UMKM. Nah, di sini ilustrasi bagaimana integrasi pertanian dan peternakan itu dikelola melalui masjid. Di masjid sebagai sentral kegiatan umat Islam berperan untuk mendorong para petani untuk punya daya kreativitas dalam upaya integrasikan pertanian dan peternakan. Ya, jadi fungsi masjid ya, sangat luar biasa. Ya, tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi ya, bisa menghidupi umat atau masyarakatnya. Nah, masjid punya peran dalam penjualan produk dari hasil pertanian dan peternakan. Nah, maka masjid-masjid ya, sebagaimana kita lihat di Jogja ini seperti di Jogokarian ya, bisa membuat lapak-lapak ya untuk dagangan. Nah, dagangan itu mungkin adalah hasil dari pertanian dan peternakan. Maka masjid menyediakan misalnya gerobak atau meja untuk jual beli ya, sehingga dari umat untuk umat dan nilai dari penjualan itu ya akan kembali ke umat ya, sama-sama makmur ya jamaahnya. Nah, inilah ya, pentingnya bagaimana masjid ya, dapat berperan meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat sehingga masyarakat ya, tercukupi kebutuhan ekonominya, ya, makmur hidupnya, makmur jamaahnya, dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.